kabar semuanya? Gimana? Apakah di daerah Anda udah mulai turun hujan? Ini bulan apa sih? September ya. Harusnya Bang udah mulai hujan ya. Tapi di sini hujan sedikit aja langsung macet ya. Tapi tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi. Daniel juga menemani kita hari ini bersama beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Tapi kan biasanya kita ke pojokan dulu ya, enggak sih? Kita bahas apa sih yang lagi menjadi sorotan publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, sebenarnya sih menurut aku ini berita yang hadir hari ini aku agak nggak terlalu penting gitu loh dibahas kayaknya, karena mengada-ada ya gitu ya. Ini mungkin karena tidak ada berita yang sedang ramai gitu ya. Ya ini kita ada-adain aja lah. Ini apa sih sebenarnya, kayak nggak ada masalah juga ya gitu ya. Nih artikelnya, respon ngegas Paula usai Baim Wong bandingkan dengan Nagita Slavina. Gitu deh ya, coba kita lihat sih ini berawal dari mana sih, coba kita lihat lah. Ini apa nih? Iya, jadi apa sih ceritanya itu? Cuman gara-gara Baim Wong minta bukain mocinya ke Nagita Slavina. Terus habis gitu udah tuh rame, jadi netizen banyak yang bilang apalah gitu ya. Terus habis gitu Paula juga sempat cerita kalau dia itu kalau di rumah keselnya karena suka dibanding-bandingin. Coba kamu belajar sama Gigi, coba kamu kayak Gigi gitu kan ya. Setelah kalau Gigi curhat tentang pasangan yang suka genit gitu. Iya, sebenarnya menurut aku nggak ada masalah ya, mereka udah lama berteman ya. Gimana kalau langsung aja ke bintang tamu kita yang pertama? Boleh nggak? Ini lebih penting nih, Melanie Ricardo kemarin baru unboxing souvenir dari pernikahan anaknya Hotman Paris ya kan. Katanya ada minyak wangi, tapi minyak wangi itu gambarnya mukanya Hotman Paris, padahal yang nikah itu anaknya Hotman Paris. Kita lihat dulu profil Melanie Ricardo berikut ini. Sudah bersama dengan Melanie Ricardo, seorang presenter, artis, konten kreator dan pedagang TikTok. Dan teman baik Hotman Paris. Iya, besti. Ini kemarin ya, ada juga rame nih kontennya dia mengunboxing souvenir dari acara pernikahannya Fritz ya. Coba kita lihat nih, kalau kita Google Me, orang yang lagi cari Melanie sekarang adalah tentang set buka souvenir Hotman. Coba kita lihat videonya unboxingnya berikut ini. Jadi Mel, yang enak yang mana? Yang enak itu yang juara kalau nggak salah. Bukan yang kayak Raya. Iya. Bukan yang naluri. Bukan yang naluri ya. Mukanya so imut banget nih. Enggak, itu tapi souvenir acara apa? Acara yang mana? Acaranya Fritz. Yang resepsinya kan acaranya kan banyak tuh. Acara adatnya. Jadi acara adatnya. Dapatnya itu sama dapat satu lagi, harusnya aku tuh di part 2 pengen review juga, tapi aku pikir itu udah FYP, udahlah sayang gitu. Yang kedua, tapi yang menarik banget memang yang pertama karena kan parfumnya Abang. Yang kedua isinya apa? Katanya ada. Yang kedua itu perawatan. Lebih ke cewek-cewek sih, perawatan, cewek-cewek perawatan mandi ini dia. Ini endorse semua nih. Ya iyalah. Ya harus, Abang masa nggak di endorse, harus dia artis besar. Ya ampun. Ya ini endorse. Jadi ada dua macam gitu. Ada dua macam. Aku nggak sempet yang ini. Tapi ada tulisannya nih. Tulisannya apa sih? Nggak ada tuh, body wash. Ya. Abang ya ampun. Kok kirim-kirim lah ke aku, mau tuh minyak wanginya ya. Boleh buat Abang. Boleh buat kakak. Buat Abang, buat kakak. Nanti dibikin souvenir juga sama mereka. Mau kawin lagi nggak? Iya. Doain ya. Komentar netizen coba kita buka. Bunyinya adalah, kenapa foto di souvenir foto dia kan yang nikah anaknya? Ya, karena mungkin yang lebih menjual ya Abang mukanya itu. Karena kan Fritz bukan artis, dia kan lawyer ya. Ya, kita kebayang kalau Fritz fotonya gini juga. Kocaknya yang nikah anaknya souvenir foto bapaknya, bukan foto mempelai. Berikutnya komentarnya. Habis ya, itulah ya. Ini kamu katanya juga nge-MC juga di acara yang mana kamu nge-MC? Iya, acara adat aku nge-MC karena kan tuh ada beberapa bapak menteri kan yang datang. Jadi Abang tuh mempercayakan sama aku untuk hanya untuk meng-invite para menteri plus juga mengulosi. Jadi para menteri tersebut memberikan kadonya bukan uang, bukan tapi ulos. Tapi ini adalah penghargaan. Orang Batak tuh ulos tuh kan adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya. Ya. Jadi diulosin. Karena ada arti-artinya ya, ulos. Ada arti-artinya gitu. Terus kenapa aku bikin konten si unboxing souvenir? Karena aku tuh gini kan Kak, sama kayak waktu di Luna kan. Orang udah pada naik gitu, heboh kan. Cepet banget kalau di TikTok udah pada naik konten ini. Dewi Persik Judika nyanyi.
udah naik pula ini ya kan. Terlambat kamu kerja ya. Menteri udah naik pula ini. Aku apa supaya cepat ini? Ya udah langsung gue pulang. Gue nggak dapet tuh sebenarnya warna biru itu, gue dapetnya warna pink. Terus gue minta sama salah seorang, makasih ya Bu Ted, siapapun kau, dikasih souvenir ke aku. Sampai rumah belum ganti tuh pakai baju Bunda Ana Avanti. Astaga. Langsung gue bikin. Itulah konten kreator harus set. Kalau kelamaan berapa jam aja? Nggak FYP itu. Iya. Timing ya, timing. Aduh kebayang. Timing, iya. Kebayang betapa stresnya kamu ya sambil ngecek sampai kapan ini aku naik. Astaga udah ya sambil ngecek FYP yang lain. Nah, tapi itu tadi bayarnya bahwa kamu dibayar mahal. Ratusan juta. Dibayar mahal apa endorse? Enggak. Kalau endorse enggak lah. Enggak, kamu dibayar profesional. Fantastis pokoknya harganya dari Bang Hotman. Profesional. Sangat profesional. Ditawar nggak? Bukan ditawar. Bukan ditawar, tapi ya kan menghargai pertemanan. Tapi harga fantastis. Oh, harga fantastis. Harga fantastis. Oh, oke, baiklah. Lebih fantastis dari sehari jualan. Oke, next yang berikutnya. Yang berikutnya. Set. Mana tuh? Apa? Google ya. Mbak buka, lanjut. Set. Oh, ini live TikTok. Ini lagi rame nih, lagi rame ya kan. Karena ada banyak tuh UMKM. Tapi ini lagi rame gitu kan. Mereka merasa kok sekarang makin banyak sih artis yang jualan live juga di TikTok gitu ya. Ini dianggap sebagai mematikan UMKM atau pedagang-pedagang kecil gitu nih. Viral TikTok pedagang pasar sebut pedagang pasar ya menyebut dagangannya sepi. Ini pedagang berarti offline ya. Sejumlah artis jualan live. Ini nama-namanya bahkan ada Nagita Slavina ini udah lama gitu ya kan. Termasuk juga Melanie. Kalau Melanie baru-baru ya. Aku jualannya tuh lebih ke skincare sama lipstick sih gitu kan. Dan aku tuh bukan jual produk sendiri, aku tuh affiliate. Iya, jadi dapatnya cuma berapa persen. Jadi artinya kan sebetulnya bisa membantu juga kalau mau ada yang titip barang gitu. Sebetulnya yang diuntungkan tuh adalah produknya. Kita artis-artis kalau kita jual produk orang ya, sebenarnya artis-artis tuh dibayarnya juga kalau dibandingin dulu dengan endorsement apa segala macam tuh jauh harganya Kak. Cuma karena menurut aku gini, artis-artis sudah mulai harus punya backup plan, nggak cuma hanya di TV, tapi juga ada pekerjaan lain yang juga tidak tergantung sama perusahaan atau sama pihak lain gitu. Iya, oke. Coba kita lihat di kompilasi artis yang live di TikTok siapa aja sih gitu ya. Berikut. Ini bentuknya. Komentar aku nggak ada kan? Aku aman dong. Gue nggak tiap hari sih. Komentar netizen coba kita baca. Masalahnya ya, artis banyak yang kenal mereka jualan di live yang nonton jutaan, harganya banyak yang beda hal sama pedagang yang udah tua, bahkan modal aja nggak ada. Katanya gitu. Yang berikutnya adalah, iya juga sih mah, makanya kenapa aku nggak pernah beli di artis karena aku tahu mereka udah banyak duit. Amin, makasih doanya. Amin. Percayalah, nggak semua artis tuh banyak uang. Bener banget, kasihan rakyat kecil, artis udah banyak duit gitu. Yang berikutnya apalagi? Hak semua orang buat jualan, kita nggak bisa melarang. Yakin mah rezeki sudah ada yang aturin aja bilang gitu ya. Ini kalau kamu sendiri, ini kan juga sempat rame tuh ya, ada polemiknya juga nih, bukan cuma masalah itu, tapi ada juga katanya mau dilarang karena dianggap monopoli gitu. Sosial media kok jualan juga, jualan produknya juga katanya itulah UMKM. Tadi aku sempat lihat statementnya Bensu ya kalau nggak salah ya, udah keluar kan. Ruben juga udah ngomong tadi, aku lihat di sosial media digital. Aku percaya bahwa memang harusnya diatur secara jelas sih, karena memang mungkin nggak bisa apple to apple antara orang biasa sama artis. Kita sudah punya nama, orang pasti berhenti sesaat saat ngeliat ada artis jualan. Jadi mungkin pengaturannya harus jelas nih, dan kami percaya deh para artis pun pasti mau turut mengikuti peraturannya, asal diatur secara jelas gitu Kak. Karena ya artis juga sebetulnya butuh cari bisnis yang secure, selain juga hanya dunia entertainment yang sesaat, tapi juga saya percaya bahwa orang biasa juga jangan sampai ditutup rezekinya. Jadi mungkin pengaturannya nih harus jelas gitu. Oke. Nah, tapi ini masalahnya sebenarnya apa sih gitu ya kalau menurut aku ya. Kalau tadi UMKM toko-toko offline gitu yang merasa terganggu dengan live. Sebenarnya melakukan live kan juga bukan cuma artis, orang biasa itu, bahkan yang penjualannya besar itu orang biasa bukan artis. Betul. Justru aku podcast kemarin sama Mami Scarlett, aku podcast sama Kochun, itu semua bukan dari artis. Bukan dari, tapi mereka rajin bikin konten. Tapi ya itulah memang dunia digital sekarang seperti itu. Itu salah satu karena kebiasaan orang berbelanja juga sudah agak berbeda. Betul. Gitu. Karena kalau pergi ke offline kadang-kadang kendalanya banyak kan. Macet, bayar parkir mahal gitu. Kalau di rumah kan tinggal gini doang, barang yang datang ya. Betul. Sebenarnya itu kan ekonomi baru lagi sebetulnya. Ada apa menggerakkan bidang-bidang lain juga gitu. Iya, kayak misalnya banyak juga orang bilang, oh udah nggak laku ya gini sekarang pada jualan. Sangat salah sih sebenarnya gitu kalau menurut Nagita Slavina. Nagita Gigi sama Raffi kurang laku apa? Karena menurut aku hanya orang-orang yang bisa terus adjust dengan keadaan atau perubahan zaman yang bisa akhirnya survive. Tapi balik lagi pilihan ya kan. Misalnya ada orang rasa karena live TikTok itu bukan hal yang mudah.
mudah loh. Gue aja yang gue bisa bilang gue jago ngomong dari berapa puluh tahun yang lalu gue tuh cari makan dengan mulut gue ini ngomong penyiar radio. Gue nggak mau live tiap hari karena menurut gue it's exhausting. Tapi kalau ada orang yang bisa live tiap hari berjam-jam, it's good for you. Tapi for me gue nggak bisa. It's mental breakdown. Iya. Kalau menurut aku ya begitu. Kayaknya gimana ya, ini kan kalau menurut aku ya bukan membelain artis jualan atau apa. Aku setuju sih nggak semua orang bisa jualan di live itu karena capek. Gue udah paling cerewet, bener gak? Gue bilang ke manajer gue, lu jangan suruh gue live tiap hari, lu jangan suruh gue live berapa jam. Oke, konsistensi penting, tapi gue butuh waktu untuk diri gue, anak-anak gue, karena anak gue sempet stres kan. Dia bilang, I'm so stressed every time I see you do live. Wah, gue bilang oke, kita live jam segini sampai jam segini, banyak sedikit affiliate, doesn't matter, yang penting harus ada waktu nidurin anak dan berangkat sekolah sama anak. Ini bukan masukan buat pemerintah ya, sebenarnya itu kan bisa disinergikan gitu. Kalau memang ingin tentang barang-barang UMKM, sebenarnya barang-barang UMKM itu bisa dijual bahkan melalui artis-artis gitu. Sebetulnya bisa, tinggal dibangun sistemnya. Jadi jangan main melarang-melarang aja, pelajari dulu kali Pak, ngobrol dulu lah sama pelakunya gitu ya, sama semuanya. Duduk bareng, kita ngobrolin sistemnya jelas supaya everybody's happy dan bisa cari uang yang halal. Ini nggak ada yang mau aku jadi wakil Nanti teman-teman yang naik nih. Oke, ini salah satu juga surat terbuka dari pedagang. Oh, pedagang ini, kalau ini pedagang TikTok, bukan pedagang offline ya. Oke, baik, untuk artis kita lihat yang berikut. Bukan gue aja yang merasa kalau sekarang artis tuh udah banyak jualan di TikTok. Itu bukan soal kita iri ya sama artis. Kalau soal iri, kita udah pasti kalah sama artis. Artis sudah jelas terkenal dan followersnya banyak. Dulu aku awal-awal main TikTok, bukannya artis dulu nggak ada ya? Bukannya dulu artis nggak level ya main TikTok? Tolong dong artis, harusnya kalian tuh support UMKM, bukan malah nikung UMKM. Soalnya artis kalau maju, kita yang pedagang-pedagang kecil ini tuh semuanya pada merosot. Dan kalian yang kaya itu udah kaya nambah kaya. Mbak, kalau punya dagangan sendiri sebenarnya bisa ditawarin kita untuk jadi affiliate loh, iya kan? Kita bantuin jualan. Dan nggak gitu. bayar loh, ada yang nggak bayar, kami hanya dapat potongan. Berapa tahu nggak potongannya? 25%. Jadi kalau saya jualan berjam-jam 3 jam mulut sampai berbusa, dapat 10 juta. Jangan pikir aku dapat 10 juta, 25%-nya cuy. Sedangkan kalau nge-MC udah berapa juta? Iya, dalam 2 jam kita udah lebih dari itu. Sebenarnya gitu loh, maksudnya ya maksudnya kita sebenarnya bisa bersinergi, ya kan? Saling membangun. Artis mungkin bisa membantu UMKM juga. Itu makanya we need sistem yang jelas tentunya. Enggak, tapi yang lebih lucu, aku pernah mencari untuk affiliate gitu ya, tapi justru bahkan mereka aja yang nggak mau kasih gitu karena merasa udah banyak. Bisa sendiri. Bukan, udah habis barangnya untuk dilakuin. Jadi kalau barang produknya bagus gitu ya, aku yakin itu ya kan istilahnya sama aja kayak distributor dan ini toko-toko. Tapi aku bisa ngerti sih maksudnya perasaan mereka yang mungkin kalau gini, karena kalau Kochun dan sama Mami Scarlett mereka sudah mulai jauh sebelum mungkin artis-artis datang ke TikTok. Tapi dengan sekarang kalau tiba-tiba disuruh online, emak-emak disuruh ngomong berjam-jam, gua aja bingung gimana emak-emak. Jadi mungkin balik lagi Kak, duduk bareng, sistemnya jelas, jadi tidak saling mencomot satu dengan yang lainnya gitu. Yep. Karena itu butuhnya sinergis. Sinergi. That's the word. Oke, setuju atau nggak setuju? Artis yang suka FOMO, kalau lagi jualan, rame jualan apa ikut-ikutan? Artis itu suka FOMO katanya. Kalau lagi rame jualan apa ikutan, kalau lagi jualan apa ikutan. Iya nggak, Mel? Nggak semua, nggak setuju. Gua nggak ikutan baju, nggak ikutan segala macam. Gua cuma skincare. Gua malas berdiri. Ngomong aja capek, gimana berdiri? Gua nggak sanggup. Nggak semua FOMO sih. Nggak semua. Tapi memang mengikuti perkembangan zaman itu memang sebuah keharusan ya. Setuju nggak setuju bahwa hasil penjualan TikTok dari artis dan selebgram yang mencapai miliaran itu adalah bohong-bohongan? Karena aslinya yang beli ya teman-teman mereka juga. That's still, gue sendiri honestly speaking gue masih unbelievable karena aku tidak pernah melihat uang 41 M dan itu bisa didapatkan dalam satu hari. Gokil, tapi maksudnya apapun itu ya it's the best effort yang mereka berikan, good for them, cuma it's amazing unbelievable sih. Ya. Unbelievable juga in the same time. Wow, gokil ya. Aku tanya tuh, aku pernah nanya tuh sama Dokter Richard ya. Tapi kan dia memang maksudnya yang mungkin dia put effort dengan itu dia bisa, ya udah go for it. Ya, itu kan kadang-kadang kita lihat cuman ujung hasilnya, tapi belakangnya kita nggak lihat gitu ya. Artis yang dianggap kaya dan mentereng di sosmed itu beberapa banyak yang aslinya banyak utangnya. Mungkin. Yes. Mungkin ya, bisa jadi ya. Kalau nggak kuat sama sosial media mungkin. Setuju nggak setuju bahwa persahabatan artis di depan sosmed dan kamera itu cuma kebutuhan konten aja? Aslinya mah sebetulnya nggak deket-deket amat.
memang tidak selalu deket banget. Kayak aku sama aku komentarin yang geng aku ya, geng Menteri Ceria, kami tidak selalu berbondong-bondong kemana. Dan jangan, semakin sering kemana kesini bareng kesono bareng pasti bergesekan, pasti ribut. Suami istri aja gesek, garang jalan sini jalan sana. Udah cinta loh kak, pasti bergesekan. Apalagi temen. Jadi aku sama Luna sama Edric sama Ayu selalu bilang, lu hidup lu cari konten lu nih. Begitu kita ketemu kita rindu lagi. Kalau kemana-mana bareng-bareng pasti ada gesekan kak. Ya sebenarnya maksudnya ya akrab gitu. Ada kok yang beneran akrab, ada juga yang cuman konten. Tapi we don't spend every day together. Oh iya, iya. Setuju nggak setuju? Masuk circle geng artis sekarang dilihat dulu berapa followersnya, lagi rame atau nggak beritanya, itu menjadi salah satu pertimbangan. Mungkin for some people ya, mungkin. Oh really? Ya mungkin ada yang gitu ya. Ya menurut aku kayak aku sama Ayu sama Edric selalu bilang, Lun, lu kan lagi sama Maxim, kita pansos sama lu ya. Oh, Tapi kita benar-benar sincerely ngomong dan Luna juga tahu itu. Bukan yang gini, oh gua akan pakai berita lo di belakang dan gua ngomong ke media, enggak dong. Semua kan ada jalur-jalurnya. Menurut aku pansos tuh baik pada saat lu tetap jujur sama orang yang bersangkutan. Sinergi itu namanya. Itu sinergi saudara-saudara. Jangan ada, next Google selanjutnya. Ada lagi pas ini. Mel buka. Ini juga lagi rame tuh kemarin dokter Richard Iya, dari sini ya. Abis dari sini ke bawah tiba-tiba viral karena kalau dari angle tertentu ternyata mukanya nggak mulus. Boleh nggak sih gue nggak jawab karena gue lagi mau bikin konten tar sore nih. Ntar diambil sama Rumpi nih. Aduh. Ada contohnya aja deh. Jangan muka Mel. Nggak apa-apa. I don't mind. Go ahead. Put my face. Bukan ini. Siapa? Ada Mel. Yang lain. Dokter Richard kemarin yang lagi rame tuh. Nah, ini. It's fine. Ya ampun. Tapi kalau kamu ya, kan kita emang gak usah kamera wartawan deh. Kadang-kadang kamera kalau orang tuh. Gue itu justru udah memang sering ngomong di TikTok. Aku tuh pejuang kulit sehat. Aku tuh terlahir bukan dengan kulit yang sehat glowing seperti Sandra Dewi. Dan aku udah bikin di Dr. Richards itu FYP 4M. Aku tuh dengan muka yang merah-merah kak, babak belur abis di laser. Gue cerita bahwa gue tuh sampai gue kasih nama Boba dan Boti. Apa tuh? Boba itu bopeng banget dan Boti bopeng tipis-tipis tuh. Gue udah sampai terbuka itu. Jadi kalau ditanya malu apa enggak? Orang udah bikin konten gue. Tapi emang gitu kan kadang-kadang kita kalau di kamera orang kita dipilihnya emang yang gitu ya. Kalau kita milih di kamera kita sendiri emang yang paling bagus ya kan. Ya itu kan ya manusia pasti wajar lah seperti iya itu, betul ya sekali. kan? Coba kalau lagi mendekat ke aku nih, wajah aku juga lagi jerawatan nih ya. Dan bopeng itu bukan aib loh guys. Ya. Malah beneran di close up loh. Kalau percaya banget sih. Kalau enggak ada yang nanya gini, kak malu nggak kak? Kalau gua ketangkap narkoba atau gua prostitusi, baru gua malu. Amit ya bang baik. Ngapain cuy? Oke, santai baik. lah. Oke, nah sekarang kita coba kita buka terawangan. Ya Allah, aku rindu sama dia loh. Dari Darko. Ini setiap kali ini ngomong-ngomong soal ada berita viral apa, ini selalu kalau ada berita viral apa, ada wartawan yang datang ke Denny Darko ya. Coba kita cek, Denny Darko ada nggak fotonya pas mukanya lagi? Ada kamera wartawan nggak loh? Kita langsung profil yang berikut ini. Kita sudah bersama dengan Denny Darko. Ini adalah salah satu orang yang sering dicari wartawan setiap kali ada berita apa gitu di mana artisnya masih belum memberikan statement. Jadi gitu. kalau artisnya belum kasih statement, yang dikejar saya. Iya. Begitu artisnya udah statement, udah selesai. Nggak dicari lagi. Berarti kamu tuh berarti harus selalu browsing berita ya? Atau kamu tahu ketika wartawan datang? Mau yang beneran atau yang pura-pura? Yang serius dong. Yang serius enggak. Jadi memang kita punya tim yang selalu update. Kayak ngasih tahu bahkan sebelum itu terjadi. Kadang-kadang kita udah dibocorin dulu. Akan ada ini loh. Gimana? Maksudnya sebelum terjadi? Sebelum beritanya. Oh, sebelum berita muncul. Kira-kira belum terjadi. Sebelum berita muncul kita dikasih tahu. Jadi kita udah siap-siap nih. Dan di situ sebenarnya letak keseruannya. Oh, kenapa seru? Ya seru karena kadang-kadang kita akan tahu bahwa pas ada berita naik, itu sebenarnya berita itu sudah terjadi beberapa saat sebelumnya. Oh, berarti tolong dong nanti kalau ada apa-apa kita hubungi dia aja. Ini salah satu yang kemudian wartawan tanya itu adalah mengenai kisah cinta Fuji, Torik, terus kemudian juga Alia Asnawi, dan ini statementnya Denny Darko kemudian banyak menuai pro kon gitu ya. Karena ada banyak shippers nih yang ada yang menyerang kamu, betul, ada yang mendukung ya. Coba kita lihat statementnya seperti apa berikut ini. Jangan-jangan bisa jadi Fuji bersama Asnawi ini bisa saja diduga sebagai sebuah bentuk pelarian juga, dan Torik bersama Alia merupakan pelarian juga. Torik dan Alia ini memiliki satu getaran yang berbeda. Alia di sini lebih memiliki keinginan atau terlihat lebih ingin bisa mendekat, tapi Torik di sini terasa belum bisa move on. Kalau saya lihat ini sangat mungkin akan bisa berubah walaupun masih jauh keadaannya, karena melihat bahwa ibunya
Ibu Lenggo Geni Faruk ini yang lihat lebih bisa menerima keluarga Alia dibandingkan dulu saat bersama Fuji yang memang memakan waktu lebih lama. Dan saya memang melihat di sini bukan permasalahan membedakan, tapi saat itu pun mungkin ibunya ini kaget melihat Torik ini tiba-tiba udah pacaran aja, padahal untuk abangnya Atta ini ibunya sangat-sangat melarang adanya pacaran. Nah, kamu bisa melihat itu tuh sebenarnya dari beberapa tayangan kamu lihat, atau kan sekarang kamu buka kartunya cuma satu. Oke. Kartu itu sebenarnya memang harusnya beberapa. Iya. Tapi penonton saya ini memang paket datanya itu nggak terlalu banyak. Jadi ya kita menyesuaikan. Mereka kadang-kadang maunya cepet. Kita buka satu kartu menjelaskan fenomena yang ada. Jadi sebenarnya prosesnya udah sebelum itu ada nih. Oh, iya. Buka kartu itu hanya untuk ya. Ya seperti itu. Tapi gini Kak Ros, Iya. kartu itu nggak bisa saya ngarang. Jadi kartu itu kalau di googling artinya harus pakemnya itu. Oke. Nggak iya, bisa terus kemudian kartu misalkan tentang perpisahan, saya ngomong tentang oh ini kayaknya bersama. Jadi nggak bisa dikarang-karang Nggak gitu. bisa karena sekarang informasi ada di mana-mana dan di Oh, iya. googling itu langsung bisa ketemu. Pernah, ini kan kamu, nanti kita bacain ya komentar netizen shippers itu tentang pernyataannya Denny Darko. Tapi kamu pernah nggak didatengin artisnya yang kamu Didatengin, saya komentar? pernah ditelepon Luna Maya Setelah dari yang Jepang. berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No Secret.